Shalom sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Tin Apriani Jolawang, Pendeta Jemaat GPIB Pelita Kasih Sangatta, Pospelkes Maranatha Rantau Pulung. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beristirahat di malam hari dan pagi ini. Kami dibangunkan dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, renungan kita di pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebersamaan. Salah satu aspek penting dari kebersamaan adalah bagaimana kita saling mengingatkan dan saling menegur ketika ada di antara kita yang jatuh dalam dosa. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini ditulis untuk menanggapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang percaya pada masa itu, termasuk pengajaran yang salah dan perpecahan dalam komunitas. Di dalam Galatia 6, Paulus berfokus pada bagaimana orang Kristen harus hidup dalam komunitas yang saling menopang. Dalam konteks ini, Paulus menekankan pentingnya sikap saling mengingatkan, terutama ketika ada saudara seiman yang terjatuh dalam dosa. Ayat pertama, bacaan kita Paulus berbicara kepada mereka yang rohani, yaitu mereka yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani ini memiliki tanggung jawab untuk menuntun mereka yang jatuh dalam dosa,
menuju pada pemulihan. Tetapi teguran ini harus dilakukan dalam roh lemah lembut. Maksudnya adalah kita tidak boleh menegur orang lain dengan kemarahan atau arogansi, melainkan kita harus menegur dengan kasih dan penuh kelembutan, mengingat bahwa kita juga bisa jatuh dalam dosa. Ayatnya yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Ini adalah perintah yang sangat penting dalam kehidupan gereja. Kita dipanggil untuk saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Tidak hanya dalam hal-hal fisik, tetapi juga dalam hal-hal rohani dan emosional. Ini adalah wujud nyata dari hukum kasih Kristus, yaitu saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pagi hari ini, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita saling mengingatkan dengan kasih, bukan saling menghakimi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menemukan orang-orang di sekitar kita yang terjatuh dalam kesalahan atau dosa. Renungan ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan mereka. Namun dengan sikap yang penuh kasih dan kelembutan, kita mengingatkan, kita menegur mereka dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih. Karena jika kita mengingatkan seseorang dengan cara yang keras atau bahkan kita menghakimi mereka akan kesalahan yang mereka perbuat, kita bisa membuat orang itu justru merasa diserang dan pada akhirnya menjauh dari Tuhan. Hal yang kedua adalah bagaimana kita hidup saling menanggung beban. Hidup sebagai pengikut Kristus tidak berarti kita harus berjalan sendirian. Kita dipanggil untuk saling menanggung beban, baik beban fisik, mental maupun spiritual. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, banyak dari kita yang membawa beban berat, mungkin beban pekerjaan, masalah keluarga, atau bahkan tantangan-tantangan yang kita hadapi secara pribadi. Sebagai saudara seiman, kita harus siap membantu mereka yang berada dalam kesulitan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi bagaimana juga kita mampu membantu mereka dengan tindakan nyata. Hal yang ketiga ialah waspada terhadap diri sendiri. Dalam proses menolong dan mengingatkan orang lain, kita diingatkan untuk tetap rendah hati dan waspada terhadap diri kita sendiri. Paulus mengingatkan bahwa kita juga bisa jatuh dalam dosa. Kita juga bisa jatuh dalam dosa jika kita tidak berhati-hati. Jangan biarkan sikap mengoreksi orang lain membuat kita merasa lebih benar atau lebih baik daripada mereka yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, kita harus selalu ingat bahwa kita semua membutuhkan kasih karunia Allah dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita hidup seturut kehendak Tuhan, agar kehidupan kita senantiasa memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus,
Kita dipanggil untuk hidup dalam komunitas yang saling mendukung dan saling mengasihi. Dalam menasehati dan mengingatkan saudara seiman yang jatuh ke dalam dosa, kita harus melakukannya dengan penuh kasih dan kelembutan. Kita juga dipanggil untuk saling menanggung beban, karena inilah wujud nyata dari hukum kasih Kristus. Bagaimana kita hidup saling mengingatkan dalam kasih, bagaimana kita hidup, kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan. Dan juga setiap kita mengingatkan orang lain, itu juga menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita sudah benar? Apakah ada yang harus diperbaiki dari cara hidup kita sehari-hari? Jangan kita hanya mengingatkan orang lain. Jangan kita mengingatkan seolah menghakimi mereka yang melakukan kesalahan, sampai lupa bahwa kita pun bisa jatuh dalam dosa, kita pun bisa melakukan kesalahan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, lakukanlah semua dengan kasih, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah yang kita terima dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Mari kita terapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini, mengawali setiap aktivitas kami di hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih. Ketika kami diperhadapkan dengan mereka yang melakukan kesalahan, ketika kami diperhadapkan dengan mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan memampukan kami untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami menghakimi sesama kami yang melakukan kesalahan, tetapi biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukan semuanya dengan penuh kasih. Kami boleh menegur, kami boleh mengingatkan mereka dengan penuh rendah hati, kelembutan, dengan penuh kasih, agar setiap mereka yang mengalami pergumulan yang berat, mereka boleh senantiasa tetap dekat kepada Tuhan dan senantiasa merasakan bahwa mereka tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menghadirkan orang-orang di sekitar yang senantiasa membantu, yang senantiasa mengingatkan, agar setiap perjalanan kehidupan kami semua boleh ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati segala aktivitas kami di hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, Tuhan berkati agar semuanya boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan kami, menjadi kesaksian yang hidup untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuat segala sesuatunya baik. Tuhan yang akan menuntun, mengawal perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.